Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih anak-anak ibu. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, terima kasih anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh pimpin doanya terlebih dahulu kepada Gita. Dipersilakan. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gita. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu ya. Yang pertama itu ada Hami Roki Balubis. Hadir, Bu. Selanjutnya Hajratul Amanda. Hadir, Bu. Selanjutnya Hafni Laila Sari. Hadir, Bu. Selanjutnya Gita Musrial. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak ibu boleh cek kesiapannya dulu nih. Udah siap atau belum belajar? Pulpen, bukunya, apakah udah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini ibu ingin mengajak anak-anak ibu bernyanyi lagu nasional. Salah satu lagu nasional. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik, Bu. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, akhirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih di kandung badan. Tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Belasan tahun. Cukup ya anak-anak ibu. Bentar. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Ibu ingin mengingatkan anak-anak Ibu lagi mengenai pembelajaran pada minggu kemarin. Ada yang tahu pembelajaran apa kita minggu kemarin? Lupa, Bu. Oh, baik, lupa ya. Ibu jelaskan kembali pelajaran minggu kemarin yaitu mengenai lambang-lambang sila Pancasila. Ada yang masih ingat nggak lambang-lambangnya apa saja? Pancasila pertama lambangnya apa? Ada bintang. Bintang, Bu. Bintang, Bu. Pancasila kedua lambangnya apa? Kepala banteng, Bu. Salah dong Gita. Ada yang tahu? Yang kedua? Yang kedua itu ada rantai. Rantai ya, benar nggak anak-anak Ibu? Rantai nggak? Benar, Bu. Nah, rantai ya. Bu. Iya, Bu. Apa? Lambang Pancasilanya? Pohon beringin. Pohon beringin, Ya, Bu. benar. Beringin Ovni. Nah, yang keempat, ada yang tahu? Kepala banteng. Yang baru kepala banteng ya, Gita. Tidak apa-apa. Yang kelima, Padi Padi dan dan kapas, kapas. Bu. ya, padi dan kapas. Tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan soal evaluasi awal untuk mengenal pembelajaran apa yang akan Ibu ajarkan. Di sini Ibu sudah menyediakan eh, kuis. Kuisnya berbentuk puzzle nih. Bentar ya.
Nah, anak-anak ibu boleh sama-sama menjawab, boleh dibuka mic-nya dulu. Kita mulai ya di sini. Nah, soal pertama nih, apa sih dasar negara Indonesia? Pancasila, Bu. Ya, Pancasila. Kita tulis Pancasila. Iya, betul. 20.000 poin. Nah, selanjutnya, sila yang mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Sila kedua. Sila kedua berarti, Sila ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan oke, kemanusiaan. Kita coba ya. Iya, benar sekali, Afni. Nah, sila ketiga Pancasila, titik-titik Indonesia. Kira-kira apa ya? persatuan. Apa? Persatuan, Bu. Persatuan. Persatuan Indonesia. Ya, benar ya. Soal selanjutnya, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan merupakan penerapan sila keberapa kira-kira ya? Bersikap adil dan tidak 5. Kelima, Bu. Kelima. Iya, benar sekali aja. Soal terakhir nih, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, apa ya? Bu. Bahasa apa sih? Sanskerta. Iya, Sanskerta, Kita Bu. coba. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi adalah soal diagnostik awal untuk eh, agar anak-anak ibu tahu apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi udah tahu tidak apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Belum, Bu. Bentar ya. Kita buka bahan ajar ibu yang telah ibu buat dulu ya. Sebentar. Ya, ini dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai makna sila-sila dalam Pancasila. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Makna Makna sila-sila sila-sila dalam Pancasila. Oke, baik. Kita masuk kepada slide selanjutnya. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran dulu nih. Apa sih tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan makna sila-sila Pancasila dan dapat mengemukakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu lanjut nih, anak-anak Ibu tahu tidak apa itu Pancasila? dasar negara, Bu. Dasar negara, Bu. Ya, dasar negara. Nah, lebih lengkapnya Ibu akan menjelaskan sedikit. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, kerakyatan atau kemusyawaratan, dan ada keadilan. Nah, kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip ataupun dasar. Pancasila sendiri itu disahkan pada 18 Agustus, anak-anak. 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pancasila pun tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, sedikit dari Ibu, langsung saja. Langsung saja kita membahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa menjelaskan apa sih sila ketuhanan yang Maha Esa ini?
Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan. Hal ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam praktiknya, sila pertama ini dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati agama, keyakinan masing-masing individu, hal keyakinan masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, seperti pada bahan ajaran yang Ibu buat itu ada contohnya kita ada sholat, ada beribadah lainnya, agama-agama yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini tuh menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam praktiknya, sila kedua ini dapat diterjemahkan dengan menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, tadilah yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ada contohnya, yaitu ada kita ketika membantu teman kita yang terjatuh, ada menjenguk teman yang sakit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai keragaman dan keberagaman budaya serta suku bangsa yang ada di Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia harus bersatu demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dalam praktiknya, sila ketiga ini dapat diterjemahkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati perbedaan budaya dan suku bangsa yang ada. Hal ini diwujudkan dengan menghargai Bhinneka Tunggal Ika dan memperkuat semangat kebersamaan. Nah, seperti contoh yang sudah Ibu letakkan di bawah yaitu gotong royong ya. Nah, kita masuk kepada Pancasila keempat nih. Lambang Pancasila keempat tadi apa anak-anak? Kepala Kepala banteng. benteng, Bu. Iya benar ya, kepala banteng. Nah, bunyi Pancasila keempat di sini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Dalam praktiknya, sila keempat ini dapat diterjemahkan dengan menghargai hak suara rakyat dan memperkuat demokrasi. Hal ini diwujudkan dengan memilih pemimpin yang terbaik melalui pemilu dan memperkuat sistem perwakilan yang mewakili suara rakyat. Nah, jadi contoh di bawah itu seperti kita sedang berdiskusi, memilih apa yang terbaik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita masuk kepada sila yang terakhir nih, dengan lambang padi dan kapas, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia harus memberikan perlindungan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, sila kelima ini dapat diterjemahkan dengan menghargai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengeliminasi kesenjangan sosial. Hal ini diwujudkan dengan memberikan akses yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Nah, contoh di bawah itu keadilan sosial pada bidang hukum ya. Terlihat seperti ada berat sebelah nih kira-kira, ada berat sebelah kayaknya nih pada keadilan sosial di sini. Nah, mungkin agar anak-anak Ibu lebih paham, Ibu akan memberikan sebuah video mengenai pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Kita video pembelajaran. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Nanti akan ada pertanyaan dari Ibu.
Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jangan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kaca. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christine. Oh, anugerah amrita di sanjiwaniya nama swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Baik, udah selesai nih video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira anak Ibu bisa tidak menyimpulkan apa yang berada dalam video tadi? Silakan raise hand, angkat tangannya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai video yang ditampilkan tadi, yaitu mengenai makna sila-sila Pancasila. Pancasila pada sila keberapa tadi ya kira-kira yang ada dalam video tersebut? Pertama, Ya, pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada juga sila ketiga, Bu. ya ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, pada sila pertama itu anak-anak yang dalam video tadi itu sama-sama berdoa, tapi menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, persatuan tadi pada sila ketiga yaitu anak-anak tersebut tetap bersatu walaupun mereka berbeda, tapi mereka tetap bersatu karena prinsip pada Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, mungkin itu cukup video yang sudah Ibu tampilkan tadi, mungkin agar anak-anak Ibu lebih paham apa sih makna sila-sila Pancasila tersebut. Ibu di sini ingin membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Hafni dan Hajratul, kelompok kedua itu terdiri dari Gita dan Hami. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah LKPD agar anak-anak Ibu sama-sama mengerjakan LKPD ini ya. Linknya bisa diakses, sudah Ibu share di grup. Nah, silahkan dikerjakan, nanti kita akan menampilkan hasilnya. Atau langsung saja ya, kita mengerjakan sama-sama di layar, yaitu pada LKPD.
LKPD pertama, yaitu petunjuknya berilah tanda centang perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dan berilah tanda X perilaku yang tidak sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira pada pertanyaan pertama nih, bekerja sama dengan teman menyelesaikan tugas kelompok merupakan termasuk perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila atau tidak? Termasuk, Bu. Ya, termasuk ya. Berarti ini sudah diisi sama anak-anak Ibu ya. Di sini Bu hanya menjelaskan. Nah, selanjutnya yaitu memaksakan kemauan sendiri saat mengikuti musyawarah. Kita centang atau kita Tidak, silang? Bu. Kita silang, Bu. Oke, Kita silang. kita simpan jawabannya. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Termasuk. Termasuk. Masuk, berarti kita centang ya. Selanjutnya ada guru berbicara. Kita centang atau Centang. kita silang? Oke, kita centang ya. Tentang. Selanjutnya ada berkata-kata kasar. Silang. Silang. Oke, baik. Tidak boleh Silang. berkata kasar ya. Dan yang terakhir ada berkelahi dengan teman. Silang, Bu. Oke, baik. Disilang ya. Pintar anak-anak Ibu. Nah, LKPD selanjutnya nih. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Tuliskan masing-masing 5 contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada setiap bagian di bawah ini. Nah, kalau di rumah itu sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila seperti apa sih? Seperti? Berdoa sebelum makan, Bu. Kan benar, Hafni. Selanjutnya ada membantu ibu ataupun membersihkan rumah, bergotong royong bersama keluarga. Terus tidak berkelahi dengan kakak atau adik di rumah, seperti itu ya. Nah, kalau sikap di Ya, sekolah Bu. gimana nih contohnya, anak-anak? Bekerja sama piket. Gimana? Tidak Piket. mencontek. Oh, tidak mencontek. Piket. Apa lagi? Tidak mencontek. Mendengarkan guru saat belajar. Cara Guru Hafni, Cara benar. Bersalaman dengan guru ketika bertemu. mengikuti upacara dengan baik. Iya, benar ya semuanya. Beli aplaus dulu. Nah, terakhir yaitu sikap di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih sikap yang baik pada lingkungan masyarakat? Ikut bergotong royong. Nah, ikut bergotong royong. Selanjutnya, Ikut bermusyawarah. ya ikut bermusyawarah. Apa lagi? Ikut pemilu. Iya, ikut pemilu. Kalau bisa jadi panitia ya, Afni. Nah, Ya, selanjutnya. Bu. Oke, sepertinya cukup ya. Nah, di sini setelah LKPD, Ibu akan kembali kepada layar sebentar. Nah, setelah LKPD dikumpulkan tadi, setelah kita bahas juga LKPD tadi, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Anak-anak Ibu boleh di on mic karena kita akan mengerjakan langsung pada layar di depan. Kita akan mengerjakan beberapa soal. Harus cepet-cepetan ya, nggak boleh berebut. Nih, kita coba link evaluasinya. Ya, kita akan ambil beberapa soal saja. Kata Pancasila berasal dari bahasa apa tadi? Sanskerta. Sanskerta. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Budi, Tino, dan Andi akan melihat pertandingan sepak bola di lapangan. Budi dan Tino menghampiri Adi ke rumahnya. Sesampai di rumah Adi, ternyata Adi sedang melaksanakan ibadah. Sedangkan sikap Budi dan Tino yang sesuai nilai Pancasila adalah menunggu Adi selesai. Gimana? Yang A. Oke, yang A. Bu. Iya, benar sekali ya. Selanjutnya, pernyataan yang tepat terkait gambar di bawah ini.
Apa ya kira-kira? C, Bu. Sikap. Iya, benar ya. Pintar anak-anak ibu nih. Nah, satu kata sila berarti apa ya tadi yang udah Ibu jelaskan? 5. Dasar, Bu. Dasar. Dasar, Bu. Iya, dasar ya. Dasar. Bagus, anak-anak ibu. Nah, soal terakhir nih. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kira-kira apa ya? C, Bu. Nilai musyawarah. Permusyawaratan. Oke, ibu coba ya. Oke, benar ya. Mungkin sudah cukup. Sebentar. Nah, ibu masuk kepada kepada layar nih. Sepertinya sudah ibu kerjakan semua ya. Dan yang terakhir itu ibu ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang dengan nilai tertinggi nih. Nah, dengan nilai tertinggi tadi kira-kira siapa ya yang jawabannya tuh betul semua? Siapa Kelompok yang... kami, Bu. Iya, kelompok Hafni dan Aja. Boleh beri tepuk tangannya. Ya, kelompok Hafni dan Aja itu akan Ibu beri apresiasi dengan nilai tambahan dan tidak usah khawatir nilai akhirnya sudah aman dengan Ibu. Oke, baik ya anak-anak Ibu. Setelah mempelajari evaluasi tadi, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya pada materi yang Ibu ajarkan yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila tadi ya. Yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan. Nah, itulah kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu harus lebih rajin lagi ya besok belajarnya. Baik, Bu. Nah, baik. Maka dari itu, ketua kelas boleh pimpin doa dengan mengucapkan hamdalah saja. Pada Gita dipersilakan. Siap gerak. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima Salam. kasih anak-anak Ibu. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya. Ntar, guys. Akhiri nak Mi? Ya, Hamil lagi ya? Tolong ituin linknya atau link yang sama. Oke, keluar dulu ya. Ya.